Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ada kesembuhan buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, ada kesembuhan buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, ada pemulihan buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, ada terobosan buat hidup saya. Sama-sama katakan amin. Ketik di kolom komentar, buat hidup saya selalu ada jalan keluar bersama Yesus. Amin. Ketik di kolom komentar, buat hidup saya selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu janjinya, saudara. Firman Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan masalah, Tuhan masih izinkan ada tantangan, pergumulan hidup kita. Tahukah saudara bahwa itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab dia Allah yang berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan tadi pujian mengatakan, Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menuntun langkah hidup kita. Selama Allah menyertai kita, selama Allah memperlengkapi kehidupan kita, maka apa yang perlu kita takuti? Kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam hidup. Engkau istri-istri yang hari-hari sedang mengalami tantangan dalam rumah tangga. Engkau suami-suami yang hari-hari sedang mengalami tantangan dalam rumah tangga. Saya mau pastikan di dalam nama Yesus rumah tanggamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Selama engkau bergantung, selama engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan lihat satu persatu. Tuhan akan bukakan jalan-jalan dalam hidup. Amin. Sekali lagi sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti bukakan jalan dalam kehidupan saya. Haleluya. Ya, ambil kitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 34. Ya, Imamat 25 ayat 39 sampai dengan ayat 34. Tuhan pasti buka jalan buat hidupku. Imani. Haleluya. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan dalam hidup kita. Hari Jumat kemarin kita belajar tentang penebusan tanah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya kan? Tentang penebusan tanah kita belajar sama-sama bahwa tanah itu jangan dijual seluruhnya. Jadi sistemnya itu cuma sewa, ya kan? Kalau misalnya si orang yang menjual tanah itu bisa menebus, maka kembali. Tetapi harus membayar sisanya. Tetapi kalaupun sampai tidak bisa menebus kembali tanah yang sudah dijual ini, saudaraku, maka di tahun Yobel, tahun ke-50 tanah itu kembali kepada miliknya, milik mula-mulanya, kayak seperti keriset kembali gitu ya, risetan pabrik. Awalnya punya siapa tanah itu? Ya kembali kepada orang tersebut. Kita ada belajar kenapa hal itu diberlakukan oleh Tuhan, karena agar adanya keadilan, agar diingatkan bahwa segala sesuatu itulah milik Tuhan. Nah, hari ini dalam Imamat pasal 25 ayat 29 sampai dengan ayat 34 ini bicara tentang penebusan rumah. Kalau beberapa hari lalu tentang penebusan tanah, sekarang penebusan rumah. Hampir-hampir sama, tapi ada yang berbeda. Kita lihat sama-sama ya. Imamat pasal 25. Imamat 25 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Jadi dikhususkan untuk penjualan rumah, untuk menebus rumah itu kembali, khusus di kota, itu cuma berlaku 1 tahun, masa expirednya gitu kira-kira. Jadi ketika kita mereka mulai menjual rumah di tengah kota ini contohnya ya, kota yang sudah dikasih dalam Tuhan, maka mulai dari penjualan itu, kalau mau ditebus kembali, kan biasanya orang ngejual karena BU, begitu kan, butuh uang. Ketika mereka menjual dan lewat dari hari itu setahun berlakunya, maka mereka harus menebus. Kalau tidak bisa menebus, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Maka rumah itu akan tetap milik orang yang membeli. Makanya di ayat selanjutnya bilang begini,
Tetapi jika rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun, pindah tangan. Berbeda dengan tanah. Tanah kalau udah dijual tetapi tiba-tiba dia ada yang mau tebus, dibantu tebus juga, itu bisa kembali. Tetapi kalaupun tidak bisa menebus, kalau tanah ini nanti tahun Yobel itu kembali sudah. Berbeda dengan rumah khusus di tengah kota, ya, tanah yang berpagar tembok, kalau kita katakan setahun, lebih dari setahun, maka rumah itu menjadi milik pembelinya. Turun temurun, ya. Jika rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun, rumah itu secara mutlak menjadi milik sepemilik turun temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidak bebas. Jadi berbeda dengan tanah. Tanah tahun Yobel dibebaskan. Rumah, begitu tahun Yobel, khusus di kota, tidak bebas. Rumah itu tetap menjadi milik si orang yang membelinya. Oke, lanjut. Ayat 31. Tetapi rumah-rumah di desa, tadi rumah di kota, ini rumah di desa sudah dikasih dalam Tuhan, yang tidak dikelilingi pagar tembok harus dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Maksudnya apa? Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Jadi khusus rumah di desa masih berlaku untuk apa? Menebus lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Tetapi kalau di kota harus 1 tahun, di bawah 1 tahun. Tapi kalau di desa lebih dari 1 tahun, kalaupun nanti masuk tahun Yobel, maka rumah itu kembali. Khusus rumah-rumah yang ada di desa. Ya, jadi ada perbedaan antara tanah, rumah di kota, dan rumah di desa. Kita lihat sama-sama selanjutnya, ayat 32. Mengenai rumah-rumah di kota orang Lewi, nah ini berbeda lagi saudara. Jadi ada tanah, ada rumah di kota, ada rumah di desa, ada rumah kota orang-orang Lewi. Rumah yang ada di kota orang-orang Lewi. Sekali ini lihat, mengenai rumah-rumah yang ada di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Dikhususkan untuk orang Lewi, karena orang Lewi tidak mendapat jatah dalam tanda kutip ya dari Tuhan, hanya Tuhan lah yang menjadi jatahnya bagi mereka. Jadi dalam setiap kota-kota, dalam setiap tempat-tempat, daerah-daerah dari ke-11 suku bangsa Israel itu harus ada kota-kota khusus orang-orang Lewi, saudara. Dikhususkan. Kenapa? Karena nanti di kota-kota tersebutlah umat Tuhan ini diajak beribadah oleh orang-orang Lewi ini. Ditugaskan. Kenapa? Karena orang-orang Lewi ini dikhususkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memberkati setiap daerah-daerah dari ke-11 suku bangsa Israel ini. Harus ada kota-kota orang Lewi. Nah, rumah yang ada di kota-kota orang Lewi ini dikhususkan dari hukum ini, saudara. Hukumnya apa? Bahwa itu tetap akan menjadi milik kepunyaan orang-orang Lewi. Kita lihat ya. Mengenai rumah-rumah di kota orang Lewi, hak menebus rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu harus bebas dalam tahun Yobel. Jadi sekalipun dia tinggal di kota, tetapi tahun Yobel itu bebas. Berbeda dengan suku-suku lain yang tinggal di kota, cuma jaraknya 1 tahun, ketika tahun Yobel pun tidak kembali, saudaraku, tapi menjadi milik kepunyaan sang pembeli. Berbeda dengan orang Lewi, dia mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu harus bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan ayat 34, padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka jangan dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Saudara, ada pembelajaran di sini. Apa pembelajarannya? Secara khusus kisah orang Lewi ini. Kita tahu bahwa perkataan firman Tuhan, Lewi menjadi dikhususkan, suku yang dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan. Sehingga pemberian yang berasal dari bangsa Israel yang diberikan kepada Tuhan, itu menjadi milik mereka. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Bahwa setiap pemberian yang diberikan kepada orang Lewi itu adalah anugerah Tuhan. Dikhususkan. Sama. Dalam hidup kita pun seperti itu. Setiap pemberian yang dititipkan dalam hidup saudara dan saya itu pemberian Tuhan. Nah, kita lihat dulu sebelumnya, Bilangan 35 ayat yang kedua. Dalam Bilangan pasal 35 ayat yang kedua firman Tuhan bilang begini, saudara. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya, 11 suku ini,
Diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota itu. Jadi disiapkan, dikhususkan kasih karunia yang diberikan oleh orang-orang Lewi dari Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-8 dari Bilangan 35. Mengenai kota-kota yang kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak, jumlahnya harus kamu ambil banyak. Dari suku yang sedikit, jumlahnya harus kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Karena mereka tidak dapat milik pusaka. Jadi dari ke-11 suku ini mendapatkan milik pusaka. Mereka mendapatkan milik pusaka dari Tuhan. Tetapi khusus orang-orang Lewi mendapatkan kemurahan Tuhan. Dapatkan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan dari ke-11 suku ini. Diberikan kepada mereka. Ya, satu ayat lagi. Yehezkiel 44 ayat 28. Yehezkiel ayat 4, pasal 44 ayat 28 bilang begini. Mereka, orang-orang Lewi ini, tidak mendapat milik pusaka. Mereka tidak mendapat milik pusaka. Sebab, kata Tuhan, akulah milik pusakanya. Dan jangan berikan kepada mereka tanah milik di Israel. Sebab, akulah milik mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita, umat Tuhan, adalah milik kepunyaan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya milik kepunyaan Tuhan. Ketik di kolom komentar, hidupku milik kepunyaan Tuhan. Sama seperti orang-orang lain. Hidup kita milik Tuhan. Hidup kita kepunyaan Tuhan. Alkitab bilang, kau adalah biji mataku. Engkau berharga di mataku. Engkau terukir di telapak tangan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita percaya hidup kita itu ada oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan. Hidup kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup kita ada oleh karena kebaikan Tuhan. Satu hal dan yang harus digarisbawahi dari perenungan firman Tuhan hari ini. Belajar menghargai setiap pemberian Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita miliki, semua pemberian Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan? Karena hidup kita dikasihi Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Tuhan menjadi milik pusaka kita selama-lamanya. Haleluya. Engkau bisa punya segala sesuatu, tapi tanpa Tuhan hidupmu kosong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya ketika engkau memiliki Tuhan, Alkitab menjamin hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Betul, engkau masih diperhadapkan dengan masalah hidup. Engkau masih diperhadapkan dengan masalah rumah tanggamu. Engkau masih diperhadapkan dengan masalah kesehatanmu. Engkau masih diperhadapkan dengan masalah ekonomimu, finansialmu. Tetapi izinkan saya menyampaikan hal ini. Selama saya menjadi milik kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tutup mata dalam hidup saya. Tuhan akan melakukan pembelaan dalam hidup saya. Katakan amin. Yes. Selama kita menyadari saya milik Tuhan. Dan apa yang saya punya, itu pemberian Tuhan dalam hidup saya. Itu kepercayaan Tuhan dalam hidup saya. Maka saya harus belajar menghargai setiap pemberian yang Tuhan berikan. Saudara, suamimu, istrimu, anak-anakmu, hartamu, kesehatanmu, kekuatanmu, itu pemberian dari Tuhan yang harus engkau jaga, yang harus engkau hargai. Belajar menjaga apa yang menjadi pemberian Tuhan dalam hidup. Istri-istri, engkau diberkati dalam pernikahan yang kudus. Suami-suami, engkau diberkati dalam pernikahan yang kudus. Itu pemberian Tuhan dalam hidupmu. Jaga pasanganmu, jaga suamimu, jaga istrimu. Bukan kemana-mana 24 jam kau jaga, kau pantau kemana dia pergi sama siapa, lagi ngapain, buat apa dia. Ya, doakan dengan cara menjaganya. Jaga dia dengan doa-doa. Amin. Kita nggak bisa selalu menjaga 24 jam non-stop, tapi kita tahu Tuhan sanggup menjaga. Dengan doa-doa kita jaga mereka. Belajar menghargai setiap pemberian yang diberikan Tuhan dalam hidup. Dan pemberian terbesar dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan adalah keselamatan. Ini yang Tuhan berikan buat hidup kita. Tuhan anugerahkan keselamatan itu.
Bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan amal-amal kita, bukan dengan peribadatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan kita diselamatkan. Ketik di kolom komentar, saya diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sehingga kita bilang dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 bilang begini. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita tahu bersama ayat ini ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi gift, anugerah, pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Saudara ingat pemberian anugerah, pemberian kasih karunia, yaitu keselamatan. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak ada sebagaimana kita ada saat ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin ada di hari ini 11 Desember 2023. Di mana hanya tinggal beberapa hari ke depan kita menghabiskan tahun 2023. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Pemberian ini kita harus jaga. Pemberian ini kita harus ingat. Pemberian ini harus kita hargai. Pemberian ini harus kita pegang. Jaga setiap apa yang Tuhan titipkan dalam hidup. Jaga baik-baik. Karena itu adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan buat hidup saudara dan saya. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Karena hari ini kami diingatkan firman. Bahwa semua yang Tuhan titipkan, semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, tatkala kami mengiringi Tuhan, kami harus menjaganya sebagai pemberian Tuhan, sebagai anugerah Tuhan. Terlebih ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami diselamatkan. Maka biarlah kami menjaga hidup kami untuk tetap terus hidup takut akan Tuhan, tetap menjaga kekudusan, untuk tetap terus jalan-jalan Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, mampukan setiap kami umat untuk selalu berada di dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena kami tahu dunia di mana kami hidup bukanlah dunia yang mudah untuk kami jalani hari ini, tapi kami percaya selama Tuhan pegang tangan kami, selama Tuhan pegang hidup kami, maka apapun yang kami hadapi, kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan jaga hati dan hidup kami. Agar apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami melihat ada pertolongan dan pembelaan Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami ya Roh Kudus. Agar apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, kami jaga. Sebagai pemberian yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Bapak hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati hidup mereka di sepanjang hari berjalan ini. Biarlah kami melangkah dalam kuasa, kami melangkah dalam kemurahan, kami melangkah dalam kebaikan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan hati suami-suami, hati istri-istri. Jamah setiap mereka. Kami terus berdoa karena kami percaya Tuhan sanggup memegang hati kami masing-masing. Baik hati suami-suami, hati istri-istri dipegang Tuhan, dijaga Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Sehingga kembali kami melihat pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan hubungan suami dan istri dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa hubungan orang tua dan anak di dalam nama Yesus mengalami pemulihan. Oh Tuhan tolong kami. Mampukan kami untuk kami senantiasa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan angkat, Tuhan promosikan apa yang mereka kerjakan.
buat tangan Tuhan berhasil. Kalau ada yang di antara mereka pagi hari ini berdoa, sedang mencari pekerjaan, Bapak, dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan atas mereka, sehingga mereka bertemu, berjumpa dengan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan, yang merupakan pemberian yang harus mereka jaga dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Oh Tuhan Yesus, kami percaya tubuh kami sehat. Tubuh kami diberkati Tuhan. Segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan, segala sakit penyakit atas tubuh umat Tuhan pagi hari ini, hamba berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh bilur-bilurmu kami yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terjadi satu persatu Tuhan jamah dan sembuhkan kami di rumah kami masing-masing. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima lawatan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa menyerahkan umat satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tuntun langkah kami, pimpin hidup kami. Orang-orang muda hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang terhilang dalam jalan-jalan Tuhan, oh dalam nama Yesus, biarlah dalam peristiwa Natal di tahun ini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami lawatan kasih Allah, sehingga mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan jaga hidup orang-orang muda ini dimanapun mereka berada. Tuhan pagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk Tuhan. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Tuntun orang-orang muda ini dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari yang sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Pertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong orang-orang muda ini, jaga hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka, beri mereka hati yang mencintai Tuhan Yesus. Beri mereka hati yang menghargai Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka hari-hari ini, oh biarlah Tuhan juga jamah anak-anak mereka. Lawatan Tuhan ada bagi mereka. Setiap nama-nama yang disebutkan oleh orang-orang tua mereka yang adalah anak-anak mereka, biarlah Tuhan dengar dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dimanapun orang-orang muda ini berada. Bapak terima kasih. Tak lupa kami berdoa mengucapkan berkat ya Tuhan. Buat setiap suami istri yang pagi hari ini dalam doa-doa mereka memiliki kerinduan agar mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Dibukakan kandungan istri-istri yang ada dalam nama Yesus. Ada anugerah, ada kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat tangan kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan. Ucapkan berkat buat kotamu. Bapak, kami mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota kami. Kota kami aman. Kota kami damai. Kota kami diberkati Tuhan. Bahkan udara di kota kami baik. Setiap virus, setiap kuman, setiap bakteri di atas kota kami mati kering dalam nama Yesus. Tidak dapat mempengaruhi kota kami. Atmosfer di kota kami baik. Keadaan di kota kami baik. Perekonomian di kota kami maju bertumbuh. Dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Berkati juga bangsa kami Tuhan. Indonesia dalam kemurahan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Biar Indonesia ada dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Sehingga Indonesia dijaga, diberkati Tuhan. Ada lawatan Tuhan atas bangsa kami. Ada tuaian jiwa-jiwa atas bangsa kami. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, tolong bangsa kami. Ekonominya bertumbuh, ekonominya maju. Bahkan kami berdoa, oh setiap siasat, rancangan yang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba, kami batalkan, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia, ada kemurahan Tuhan dalam Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh camat, lurah, RT atas bangsa kami diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Dalam memimpin bangsa ini diberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan hati nurani yang takut akan Allah.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat rencana 2024. 14 Februari kami ucapkan berkat menjadi hari yang diberkati Tuhan. Hari yang dijaga sehingga pesta demokrasi berjalan dengan aman, damai, tertib dalam nama Yesus. Sehingga ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Mereka yang bekerja KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan Yesus tolong sehingga mereka bekerja dengan jujur dan adil, takut akan Tuhan ada dalam hati masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik di bangsa Indonesia maupun di bangsa-bangsa lain, dijaga, diberkati Tuhan, secara khusus dalam momen Natal ini Tuhan. Biarlah setiap peribadatan-peribadatan yang ada berjalan dengan baik, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan Yesus, menjagai setiap gereja-gereja, rumah-rumah Tuhan yang ada bahkan hamba Tuhan, dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, setiap niat rancangan orang jahat digagalkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami berdoa kuasa Tuhan turun melingkupi tempat-tempat di mana kami beribadah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami memulai hari ini, bahkan memulai minggu ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan Allah buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Biar ada anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah nyatakan atas setiap kami. Berkat-Mu ada atas kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan, tetap hidup mengasihi sesama kita, dan tetap terus andalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita akan lihat, kita cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai jumpa besok pagi jam 4.30 Indonesia bagian Barat, dan tetap terus setia, tetap terus cari Tuhan, tetap terus andalkan Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.